Apakah spesifikasi tinggi selalu sejajar dengan experience yang nyaman? Well, setelah coba berbagai macam HP dari berbagai macam merek, saya dengan mantap jawab tidak. Dan di sini saya bukan ngomongin HP so-called branded versus HP Cina ya. Bukan dipisahkan karena stereotype, produk buatan mana, brandnya apa, apakah pemain lama atau pemain baru, dan lain-lain. Harus kita teropong device per device, unit per unit, untuk bisa tahu senyaman apa sih sebuah produk smartphone inceran kita. Jadi, apakah spek yang banyak peningkatan dari pendahulunya bikin Galaxy A5 2017 ini beneran lebih nyaman? Desainnya sekarang lebih muda karena katanya anak muda nggak suka yang tegas-tegas dan kaku-kaku, tapi juga lebih low profile karena frame metalnya tuh dicat sewarna dengan bodi kaca Gorilla Glass 4-nya. Jadi nggak kelihatan gamblang bahwa framenya tuh ini metal loh. Harus dilihat dulu dari dekat atau dipegang-pegang dulu, baru yakin ini metal beneran. Dan juga patut saya mention, mungkin saking fokusnya sama nyaman, Galaxy A5 2017 ini jadinya sedikit lebih tebal, sedikit lebih tinggi, dan sedikit lebih lebar dibandingkan Galaxy A5 2016 yang lalu. Desain bodi yang membulat dan nyaris tanpa sudut tajam cukup licin sih sebenarnya, tapi sekarang udah punya label HP anti-air IP68. Yang hebatnya nggak kelihatan kayak HP anti-air, karena jack audio, port charger, dan grill speakernya didesain terbuka begitu aja. Hanya kalau baru dimandiin ada pemberitahuan gitu bahwa HP ini tuh jangan dicas dulu sebelum benar-benar kering. Canggih ya. Terus modul kameranya yang posisinya sedikit lebih masuk ke dalam bodi biar lebih aman dari goresan, mantap. Posisi speaker bodinya juga anti kehalangan sama jemari kita, fingerprint scanner yang sekarang nggak harus dipencet dulu, cukup disentuh aja, sampai fungsi LED notifikasi yang digantikan sama always on display yang jauh lebih informatif. Buat saya, berbagai penyempurnaan desain tadi bermuara pada satu hal, yaitu kenyamanan. Tapi intinya, Samsung cukup detail untuk memastikan desain Galaxy A Series 2017-nya terasa nyaman, memudahkan, dan punya feel dan soliditas sekelas HP-HP flagshipnya. Tampilan UI-nya masih terkesan sederhana sih sama yang dulu-dulu, tapi hebatnya multitasking di Galaxy A5 2017 ini juara. Kita bisa pindah-pindah antara aplikasi ringan sampai 13 aplikasi tanpa harus loading ulang, men. Mantap kan? Kadang sampai 14 aplikasi malah. Dan ini membuktikan bahwa Grace UI nggak hanya soal penampilan, tapi juga menyangkut optimalisasi performanya. Dan hal ini juga kembali tercermin pada proses buka tutup aplikasinya yang juga gesit banget. Yang gak kalah penting di Grace UI ini juga menawarkan fleksibilitas untuk memindahkan sebagian file aplikasi ke memori microSD. Dan memang fungsi ini yang jarang banget dimiliki sama HP-HP pesaingnya. Ya nggak? Secara fitur ada beberapa hal yang baru di sini. Yang pertama always on display yang tadi udah kita bahas. Terus ada juga fitur secure folder by Samsung Knox. Jadi di HP ini tuh kita bisa pasang dua aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain, di mana akun keduanya hanya bisa diakses sama sidik jari kita. File dokumen, gambar, atau video rahasia juga bisa kita pindahkan ke secure folder lewat My Files. Asik kan? Ya, memang bloatware dan fitur-fitur gimmick mulai rame lagi di sini. Tapi hebatnya nggak signifikan sampai bisa ganggu performa ataupun daya tahan baterainya. Padahal dua hal itu tadi adalah biang kerok kenapa Samsung pernah bersih-bersih bloatware di UI-nya beberapa tahun yang lalu lah. Jadi di balik tampilan sederhananya UI Galaxy A5 2017 ini ada effort yang luar biasa dari Samsung untuk bisa menjejalkan beberapa fitur yang mungkin ya berguna buat sebagian kalangan dengan tidak mengorbankan kinerja multitasking, akselerasi, dan manajemen memori agar tetap tampil optimal. Display 5,2 inch Full HD Super AMOLED-nya mantap, warna-warninya nonjok, kontrasnya pekat, dan viewing angle-nya excellent. Ada yang nggak suka karena jadi lebih gonjreng dari aslinya, tapi buat saya pribadi sih lebih suka yang ini terus terang.
Hanya mungkin lapisan oleopobik untuk penangkal minyaknya agak sedikit terlalu tebal atau kebanyakan gimana ya. Karena jadinya layarnya tuh licin, bahkan lebih licin dari Galaxy A3 2017 kemarin. Sebenarnya ya nggak masalah sih, sensitivitasnya tetap oke kok. Hanya mungkin ya perlu sedikit pembiasaan aja lah, terutama pas main game-game ketangkasan. Nah, dipakai ngegame, Galaxy A5 2017 ini mantap tenan. Dijajal game-game kayak Nova 3, Mobile Legend, dan Asphalt Extreme, kadar lag yang muncul tuh sangat minim, menuju nggak ada lag sama sekali. Saat gamenya berjalan pada settingan grafik maksimal. Di game Evil Band yang HP flagship aja kadang drop frame, ternyata di sini lancar jaya. Ya, lag masih ada memang, tapi bisa dibilang nggak signifikan lah. Jadi, secara overall, Galaxy A5 2017 ini udah cocok buat gamers. Asal pakai casing lagi biar nggak licin. Kalau sektor-sektor pendukung kenyamanan ngegame lainnya, kayak sensitivitas layar, kualitas speaker body, suhu perangkat, sampai daya tahan baterainya udah top marko top. Nggak ada yang bisa dikomplain pokoknya. Baterainya awet, buat pemakaian hari-harinya obat gaptek, ya dengan diselingi ngegame dikit-dikit, biasanya bisa nyala sampai 1,5 hari. Bahkan kalau nyantai makainya, bisa hampir tembus 2 hari 2 malam men. Tapi yang jelas kalau dipakai normal, HP ini tuh nggak bikin ragu buat di pairing sama smartwatch misalnya, atau Bluetooth headset, atau aksesoris-aksesoris yang harus selalu connect ke HP lainnya. Ngecasnya juga nggak pakai lama, udah fast charging, jadi kalau ngecas di kondisi HP-nya dimatiin, dari low battery sampai full hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menitan aja lah. Kenyamanan kembali tersaji karena kelengkapan hardware Galaxy A5 2017 ini. Momen VR bisa karena ada gyroskopnya, dan setelah saya tes, gyroskopnya lancar-lancar aja sih. Terus slot SIM card-nya ada dua-duanya bisa 4G, dan micro SD pun punya kamar sendiri, jadi nggak ganggu fleksibilitas kartu SIM kita. Mau pakai 4G-nya smartphone atau Bolt, cincai, nggak ada masalah. Sensor fingerprint-nya cukup cepat, dan near field communication juga hadir di HP ini. Hanya masalah USB on the go-nya masih sama Galaxy A3 2017 kemarin, yaitu kita harus beli lagi konverter USB Type-C to USB yang besar, bukan to micro USB ya. Kalau konverter yang dikasih dalam box penjualan, fungsinya tuh hanya buat ngecas sama pindahin file ke komputer aja. Jadi overall di sektor hardware ini, ya 2 kata aja sih, cepat dan komplit. Oke, lanjut ke kamera. Apakah kameranya bagus? Yes, sensor, lensa, sampai ISP-nya berkualitas. Gambarnya tajam, tone warnanya pas, nggak terlalu kuning tapi nggak kebiruan juga. Dan image range-nya juga ya oke. Dan yang paling saya demen, pemotretan di kondisi low light-nya lumayan bersih dari noise. Asal, nah ini nih, kamu motonya nggak boleh goyang sama sekali. Karena fitur Optical Image Stabilization yang ada di Galaxy A5 2016 tahun lalu dihilangkan di sini. Dan ini yang paling susah ternyata. Terutama kalau kamu motonya di kondisi low light. Karena ya saya pernah ambil gambar 3 kali jepretan beruntun, kadang hasilnya nggak ada yang benar-benar fokus tiga-tiganya ini ya. Jadi ya ada faktor hit and miss lah di sini. Dan susahnya lagi, kita nggak bisa ngakalin masalah ini dengan cara mempercepat shutter speed. Karena yang katanya mode Pro di sini ternyata hanya bisa operate ISO, white balance, dan exposure compensation aja. Ya, ada sih satu solusi, namanya burst shot. Dan burst shot di Galaxy A5 2017 ini cepet banget. Jadi ya di situasi tertentu bisa dipakai lah ya. Kalau buat selfie, mantap, gambarnya tajam, detail, dan software pendukung selfie-nya lengkap juga. Jadi ya kamera utamanya sebenarnya udah bagus, tapi kenyamanan menggunakannya menurut saya sedikit berkurang dibanding pendahulunya Galaxy A5 2016 yang udah punya Optical Image Stabilization. Musik player Samsung dan video player Samsung bisa kita install lagi dari Google Play Store kalau kita nggak puas sama Google Play Music. Fitur-fiturnya cukup lengkap dan earphone bawaannya juga oke sih kualitasnya. Speaker bodinya kebilang bagus, posisinya pas, nggak cempreng, volume maksimalnya ya cukup keras, walau bukan yang paling keras. Padahal HP-nya kan anti air ini loh.
Kesimpulannya adalah semuanya udah ada di sini. HP 3 jutaan sekarang juga udah banyak yang saya ulangi. Semuanya udah ada di sini. Desain kelas flagship, display menawan, UI gesit, hardware lengkap dan mumpuni, kamera bagus, asal nggak goyang megangnya, musikalitas merdu, dan apalagi sih yang dicari? Belum lagi detail-detail lain yang irresistible, kayak udah anti air, body anti lecet Gorilla Glass 4, fingerprint scanner, bisa pindahin aplikasi ke micro SD, baterai awet banget, fast charging, sekarang udah ada gyroscope, support jaringan smartphone, bisa pasang 2 kartu SIM plus micro SD, near field communication, kamera selfie mantap, sampai capek, adalah hal-hal yang bisa kita pegang sebagai jaminan kenyamanan ketika kamu meminang HP ini untuk dipakai sehari-hari. So, jawaban dari kalimat pembuka video ini adalah yes. Upgrade spesifikasi dan software di Galaxy A5 2017 ini berbanding lurus dengan kenyamanan pemakaiannya. Jadi, ngerti kan kenapa optical image stabilization dan mode kamera yang pro beneran di Galaxy A5 2017 ini dihilangkan sama Samsung? Belum ngerti juga? Serius? Ya, simple aja sih, karena kalau ada OIS-nya, saya mungkin nggak perlu beli Samsung Galaxy S7 Edge kali ya. Oke guys, thanks for watching. Mudah-mudahan video sharing pengalaman sederhana ini ada manfaatnya buat kita semua. Sementara dari Kota Bandung, Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.